Salam Orasma Dihita Salutna. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah Minggu pagi hari ini. Untuk itu kita serahkan hati pikiran kita kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Marilah kita bernyanyi. Berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, anugerah manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmatnya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Besar kasih-Nya di dalam putranya yang diberikannya, darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmatnya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu
karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui intan yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama dan artinya. Demikian bunyi hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Gunakanlah diri
padamu ya Tuhan berfirman-Lah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 8. Marilah kita membaca secara responsoria di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi orang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepik dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, Aku miliknya menurut Alkitab. Yesus mengasihiku, Dia mati bagiku, pintu surga dibuka, dosaku dihapusnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Tabige majo titing na maragam di huriata di nasa minggu dohoto aka minggu na naingro. Na perjulo goar ni mingguta sadarion ima minggu Trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima disuruh debatado anakna jala di pasaur hodo todina. Na padua ho torop ni par minggu di minggu na salpu boi mata bereng di lembar titing tanadong dihita. Na patuluhon pertangyangan. Hari Rabu tanggal 2 Juni 2020 sada pukul 10 siawip manang pukul 7 bodari. Sian uek estomihi nama jabui keluarga Ermar Paung situa LS Borussia Turi. Makobasi penerima tamu. Sian uek Maranata nama jabui keluarga YKH Samosir Borussia Turi. Pakobasion ukur suhu. Sian uek Bethesda nama jabui keluarga M Manurung Borusinaga. Pakobasio doa. Sian uek ek Saudi nama jabui keluarga P Gultom Boru Manurung. Pakobasion persembahan. Khusus nama kobasi tangiang pangodianon asa jumulo maro tu konsistori asa koordinasi taringot tu sibuanon di tangiang. Napaupaton parmingguan huria new normal.
Di Minggu tanggal 6 Juni 2020 sada di Patu Pahuriata do Parminggu Onsongon Nasomal ima pukul 8:30 sahatu pukul 9:30 wib na masuk di si uik Maranata dohot uik Estomehe kebaktian pakai bahasa Indonesia. Di Patupa do live streaming tu jemaat nasoboi marpungu di gereja alani situasi kesehatan nuaing. Na mangihut pukul 10:30 sahat rodi pukul 10:30 wib na masuk uik Bethesda dohot uik Eksaudi kebaktian bahasa Batak. Na palimahon PARN HKBP Jeruju mulai hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 19 wib atau pukul 7 malam akan diadakan kembali PARN HKBP Jeruju dengan prokes yang ketat. Diharapkan bagi semua anggota RN HKBP gereja kita ini agar dapat menghadiri PA ini dengan prokes gereja kita. Napaonopon PA RN HKBP Seresot. Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 19 WIB atau pukul 7 malam akan diadakan PARN HKBP Seresot melalui Zoom meeting. Link akan dibagikan pada grup RN HKBP gereja kita. Diharapkan bagi semua anggota RN HKBP agar mengikuti PA tersebut di rumah masing-masing. Napapituhon padidion nabadia. Hobar tupakobasion ni huriata Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada dung sipul minggu siang patupaon ni huriata ulaon nabadia ima padidion nabadia tuak kada dana poso-poso ni huriataon alani tu akan natoras nanaing mabuat dana tu ulaon nabadiai asa mendaftar ma tu situa wek nabe. Napawaluhon verifikasi keuangan huria dohot pembangunan. Hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sada pukul 10 pituip manang pukul 5 botari. Patupaon ni huriata do verifikasi keuangan huria dohot pembangunan. Alani asaroma tim verifikasi dohot panitia pembangunan patupahon verifikasi napasiahon hari ulang tahun. Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu Ruas Nihuriata na berulang tahun di Mingbon mulai tanggal 30 Mei sahat rodi tanggal 5 Juni 2020 sada. Nats pembimbing Pesalmen 50 ayat 20 tulu. Tajahama di bagas tabe. Titing parhepengon dohot penerimaan dohot pengeluaran boy ma tabereng di lembar titing na ngadong di hitabe. Songoni matiting pakobasion manang parhepengon ni huriata di saminggon dohot akan anaing si hobasa tuminggu naroon mau liate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria sai ditupahi tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asature mardalan bain sangap di goarni tuhata mauliate. Dengar suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, pikul salib ikutlah aku, peganglah tangan ku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalanmu Tuhan
Tuhan pimpinlah aku. Ku serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku mau ikut Tuhanku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpinlah aku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di Minggu Trinitatis hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 hingga ayat 36. Mari membaca firman Tuhan. Beginilah firman-Nya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selalu ditantang dengan kata Trinitatis. Di setiap persekutuan orang Kristen selalu diserang dengan kata ini, di mana mereka memahami bahwa Allah atau Tuhan orang Kristen ada tiga, karena mereka hanya memahami bukan memahami pernyataan atau penyataan Allah. Sehingga sering kita mendengar tantangan ini bagi orang Kristen. Di dalam Pancasila disebut
Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang satu. Lalu mereka mengatakan, kenapa orang Kristen 3 tapi dibiarkan di Indonesia ini? Karena mereka tidak paham arti Trinitatis. Trinitatis adalah disebut artinya dalam bahasa Batak hasitulusadao ni debata. 3 lah cara Allah menyatakan dirinya di dalam dunia ini. Yang pertama, Allah Yahweh, Allah kekal. Allah adalah Allah yang ada dari Alfa sampai Omega akhir. Itu Allah menyatakan dirinya ke dunia ini dengan cara apa? Menciptakan segala sesuatu dari firman dan menciptakan manusia itu sendiri, kita dari tanah, dan dihembuskannya roh, yaitu napas kehidupan, sehingga kita hidup sebagai manusia. Allah menyatakan itu. Allah juga menyatakan dirinya dari para nabi-nabi, para imam-imam, para yang lain-lainnya, raja-raja Israel yang 3 pertama. Tapi terfokus kepada Daud, yaitu Allah menyatakan dirinya. Penyataan ini langsung dari Allah sendiri kepada manusia itu sendiri. Bukan pribadi, tetapi langsung kepada umat manusia itu. Walaupun para nabi pada saat itu memberitakan firman Tuhan pribadi-pribadi, tetapi penyataan Allah adalah untuk dunia universal. Diberitakannya bahwa segala sesuatu datang dari Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Jadi dari penciptaan kita tahu bahwa kita ini adalah milik Allah atau milik Yahweh, Elohim, dan nama-nama yang lain, Adonai. Firman Tuhan ini itulah Trinitatis. Allah menyatakan dengan menciptakan dan memberi aturan hukum Taurat, dan memberi para imam, memberi para malim. Bangsa Israel dipimpin oleh para hakim-hakim. Pada saat itu hakim yang kita kenal adalah Samuel. Siapa lagi hakim yang kita kenal? Ada 14 hakim. Tentu dari situ dinyatakan bahwa Allah itu ada. Allah itu benar. Dalam firman Tuhan kita dikatakan tadi bahwa Allah adalah benar. Allah menciptakan segalanya, menciptakan yang ada. Namun manusia itu jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam penyataan dirinya sendiri. Bukan dia menyatakan Allah di dalam dirinya, tapi dia mau menyatakan dirinya di dalam dunia ini, sehingga dia berdosa seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mau menyatakan, saya mau hendak sama dengan Tuhan, saya mau sama dengan Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam pegangan atau genggaman oleh iblis. Yang kedua, firman Tuhan menyatakan bahwa akan datang, Yesaya atau Yohanes mengatakannya, Yohanes bukan Yesaya. Yohanes mengatakan yang datang dari sorga akan memberitakan sorga, yaitu yang diutus oleh Allah.
Tetapi yang datang dari bumi, dia akan berbahasa bumi, yaitu keinginan daging atau dosa. Dia akan melakukan sesuatu di dalam kehidupannya dengan ukuran keuntungan bumi, keuntungan dirinya sendiri. Tetapi yang datang dari Tuhan, dia akan memikirkan segalanya. Dan dia akan memikirkan apa yang harus dilakukannya di dunia ini. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus datang. Inilah pernyataan yang langsung. Langsung Yesusnya di sini, saya di sini. Saya berbicara dengan Yesus. Selama ini yang bicara kepada Allah adalah Abraham, Musa, Yesaya, Hezekiel berbicara dengan Allah. Lalu Yesaya, Musa, Abraham menyampaikan ini kepada umatnya. Jadi tidak langsung Allah kepada umat, tapi penciptaan langsung. Tapi ini anak, yaitu Yesus Kristus, firman Allah. Allah menjadikan sesuatu dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Jadilah cakrawala. Firman. Apa itu firman? Hata. Ucapan. Berfirman. Jadilah bumi ini. Firman itu berubah. Allah adalah firman, roh. Firman itu berubah menjadi manusia seperti kita ini. Itulah Yesus. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah, segalanya bisa dilakukannya. Berfirman, firman ini menjadi daging, yaitu Yesus datang ke dunia ini. Mau menyatakan antara saya, pendeta Pasar Ibu, dengan Yesus, dosamu telah diampuni. Kau percaya? Percaya. Kita percaya? Percaya. Dosata nunga disesa. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Dia memberi anaknya Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini. Allah itu sendiri, firman itu sendiri datang ke bumi ini, menyatakan langsung Yesus dengan saya, menyatakan langsung kontak, dosamu telah diampuni, menyatakan langsung bahwa kita telah diselamatkan. Itulah pernyataan yang kedua. Pemanggilan yang pertama tadi Allah menciptakan, pemanggilan di sini Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menebus dosa manusia. Yang ketiga, dia memberikan rohnya yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Inilah arti Trinitatis. Lapatan ni hasitulusadeon ni debatah. Bukan berarti Allah atau Tuhan orang Kristen tiga. Bukan. Tapi Allah menyatakan dirinya dengan tiga cara. Dengan tiga cara. Dan manusia menyatakan itu adalah Allah, anaknya Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, dan roh Allah. Jadi tiga-tiga ini adalah Allah. Tiga-tiga ini adalah Tuhan. Yang tiga ini adalah Allah itu sendiri. Menyatakan dengan tiga cara. Sama seperti Goarhu. Goarhu boi dijo wau paditai. Nah, boi. Boi dijo bonar. Ya, saya nyaut. Ada lagi nama yang satu lagi, Tunggul. Saya nyaut. Tapi saya adalah satu. Nang gabitul wow.
Allah yang kita sembah adalah satu, tapi panggilannya adalah banyak. Tapi yang dinyatakan, pernyataan ada 3, yaitu Allah pencipta, Allah yang berubah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang dicurahkannya kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sekarang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan diberi Roh Kudus. Bapa mengasihi Allah dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dangaung nasa tuamai anggosa marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah, ini penting kamang kainang. Percaya boido tadokon hita porsianwai. Percayakah dengan Tuhan Yesus? Sehingga akan jawab percaya. Percayakah ada hantu? Ang dubegu? Lalu siamu jo arong dubegu. Mulu adong takut pamu buan hamu tu son asal bereng so dia balagiana. Alai arong do begu. Alai dang bui ta takubi so tungi takubi hamu no. Suruh banditain. Ada hantu, ada iblis, setan, satanas. Tapi tidak perlu kita pelajari tentang mereka. Alam mulu ta pelajari tatu si taringot tu Tuhan. Itu pasti sudah kita tahu ini salah, ini iblis. Tetapi firman Tuhan saat ini, barang siapa yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, taat. Jadi boido hudok konau porsea sonari. Boido hamu jong sudi di somadok maka tidak kon hapur siaon. Tapi satu bisa tidak taat. 2 bisa tidak taat. Seperti murid Tuhan Yesus. Porsi ada murid-murid Tuhan Yesus yang 12, Yesus adalah anak Allah, percaya. Tapi yang taat hanya 11. 1 tidak taat. Persia do hita adong begu persia, tapi kita taatkah akan hantu? Tidak. Jadi berbeda mempercayai Yesus dengan mempercayai hantu, iblis, satan. Mempercayai Yesus tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan ucapan-ucapan, tapi harus taat. Harus taat. Itu mempercayai Yesus. Dari ketaatan itulah kita dinyatakan percaya. Bukan dari ucapan. Bukan dari masuk ke HKBP menjadi orang yang percaya. Jadi molo sudi taat ruasnya HKBP juruju saya pikir 5 kali kita beribadah 1 minggu. Porsi hamu di sini. Hai PKK kita 250. Heli tulu maju tambahin. Ngawotiki manang na hali opat 800 siaratus jiwa mulu taat semua datang ke gereja HKBP juruju dan holanau pedita bedison. Itu sebagai renungan, menjadi pertimbangan. Ala itu hamudo hupasa hati dan tunaroi. Ai matong nagabi permasalahan. Ai soroh na sida suibiki. Akan taat don ay kana biasa do bereng oneng nemer minggu. Akan luar biasa dah ngarung ison bereng. Na sumer minggu kai mana luar biasa tarokon. Dang binoto. Jadi kalau semua taat akan Yesus Kristus, saya yakin gereja Jeruju tidak begini lagi besarnya. Saya yakin sudah bisa kita mendirikan gereja di mana-mana. Misalnya
Ayo, Awang Inang, kumpulkan uang dalam 5 tahun ini sekian atau 2M, kita bangun gereja di Rasau. Nang pinang arong dapat jemaah na isi bangun gereja di sini. Ibain, arong mahalak batak isi 2 orang masuk tu si. Arong mesti halak batak 3 halak naik masuk tu si. Itu penyataan. Kita harus seperti itu sekarang. Jangan bangun untuk diri sendiri, tapi bangunlah dengan orang lain. Begitu sebenarnya. Jadi firman Tuhan mengatakan taat. Jadi kalau semua taat akan firman Allah ini, taat akan penebusan Yesus Kristus, taat akan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang keempat, datang dan kuduskanlah hari Sabat, pasti kita ini semua akan menerima anugerah berkat Tuhan yang besar. Kalau anak-anak kita remaja-remaja taat, datang ke gereja, dibimbing oleh orang tuanya, diantar oleh orang tuanya, ditunggu di depan itu, diajari, atau udah ikut PA, orang tuanya pun ikut PA, di situ tengok anaknya taat, daripada memilih di rumah saja nonton sinetron Indosiar yang sudah akasetan akabegu pidda tu si nga beradegan behalahi di si dapo hepeng, atau menonton main Facebook, menonton siaran langsung orang. Bagusan mendampingi anak saya ke gereja, taat akan itu. Kurang sadang adong bina murtad dang adong. Tapi acu tak acus zaman sekarang ini. Dungo pe geleng na dangi dungoi. Merminggu pe dangi ngajak merminggu. Keduk masih ngadewa saya ngabelgai bana. Ngawi pilit manang na hati bana. Ape ipilit manasing aku arsa ni rohaki. Enak. Jadi taat seperti Yesaya yang tadi. Inilah aku, utuslah aku. Itu yang taat. Karena apa? Roh Allah sudah ada di dalam dirinya. Roh Tuhan telah ada dalam Yesaya. Kita yang menyatakan bahwa roh Allah, roh kudus telah hadir bagi kita. Kita harus taat. Ya Tuhan, utuslah aku. Ini aku. Utus aku untuk keluargaku. Utus aku untuk jemaat HKBP Jeruju. Utus aku dengan siapapun. Ke sini kita di hijau. Jadi barang siapa yang percaya harus taat. Taat. Diulahon lomone rohani Tuhani. Firman Tuhan dihidupinya. Tetapi siapa yang tidak taat dengan imannya, melainkan dia akan menerima murka Allah tetap ada di atasnya. Tetapi siapa yang datang dari sorga, yaitu jemaat HKBP Jeruju, yang telah percaya kepada Yesus Kristus, datang dari kerajaan Allah, dia memberitakan dengan roh, dengan ketaatan kepada Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kerajaan surga itu sendiri. Tetapi siapa tidak taat, ditegaskan kembali, barang siapa tidak taat kepada anak, kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan dia melihat murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi firman Tuhan ini Minggu Trinitatis, kita dipanggil dengan 3 panggilan tadi. Allah, Anak, dan Roh Kudus menyatakan dirinya dengan cara yang berbeda-beda, dan itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Yesus menyatakan dirinya, kita dipindahkan menjadi bagian dari kerajaan sorga, lalu roh Allah ada pada kita, kita harus taat. Jadi jangan hanya katakan saya percaya kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus tanpa melakukan ketaatan. Intinya harus taat, ikuti firman Tuhan Yesus Kristus, ikuti dan syukuri apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita.
dan minta kepada Roh Kudus agar selalu hidup di dalam kesucian. Ketaatan inilah yang mau kita hidupi sehingga hidup kita benar di hadapan Allah. Jadi firman Tuhan, barang siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi isena rohita noaing sian Tuhan Yesus, sian tot di perbadia, sian harajau nai di tonga-tonga di ngoluta di atas di saluhutna dohita di bagasan ibana. Jadi bukan ukuran firman Tuhan diukur dengan keberhasilan materi, tetapi haudukon di hadapan ni debata. Amin. Martang yang mahita. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyatakan kepada kami, Engkau datang kepada dunia ini dengan 3 penyataan diri-Mu, yaitu melalui Allah yang menciptakan, kemudian melalui Allah yang disebut dengan anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menebus kami dari dosa, kegelapan. Lalu Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Ke dalamnya lah kami taat, sehingga hidup kami ini yang telah Engkau angkat menjadi bagian dari kerajaan-Mu, taat kepadamu, senantiasa hidup di dalam kebenaran, bukan seperti bangsa Israel yang dihadapi oleh Yesaya pada masa itu. Mereka berbibir najis, mereka di tengah-tengah kehidupan kenajisan dari pikiran, dari langkah-langkah, dari perkataan mereka. Tetapi kami telah diangkat dari sana dan hidup menjadi pemberita firman Tuhan yang benar. Penyataan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa kami percaya Kau telah mengangkat kami dari kegelapan menjadi hidup terang, dari murka Allah yaitu kematian menjadi hidup. Itulah kuasa dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyatakan diri-Mu, membebaskan kami dari kematian kekal. Roh Kudus-Mu menuntun kami sebagai orang-orang yang masih Engkau berikan bernapas hidup di dunia ini, untuk hidup melalui Roh Kudus Tuhan. Taat kepadamu di dalam gereja, taat di dalam berdoa, taat di dalam iman kami masing-masing. Kami mengatakan kami taat. Karakter-karakter kami Tuhan, itulah yang menunjukkan kami orang-orang yang percaya. Karena itu Tuhan, Roh-Mu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di surga, sungguh mulia Engkau memilih kami menjadi orang Kristen. Sungguh hidup kami indah Tuhan, tidak diperbudak oleh hukum-hukum atau aturan-aturan masuk ke surga, tetapi dengan percaya, dengan iman kami diselamatkan. Allah Bapa di surga, hamba-Mu juga Martin Luther mengatakan sola fide, hanya karena iman maka kami akan hidup di dalam kehidupan kekal. Karena itu ketika kami menyatakan iman kami siap hidup sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Bapa di surga,
kiranya Engkau membuat kami kuat menghadapi dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu atas firman Tuhan hari ini. Amin. Kita bernyanyi. dipegang teguh, ku berserahkan diriku. Tanganku dipegang teguh. Marilah kita berdoa menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, Nyawa juga hidupku, ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati, keampunan dosa,
kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu telah tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir di dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhanlah juga mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai petanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu Madihita.